Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas ekonomi makro golongan I akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Sebelumnya, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal atau fiscal policy merupakan suatu tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, topik yang akan kita angkat mengenai kebijakan fiskal yaitu strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Emilia Selvisa Putri, Faruka Elmazani, Wulan Ayustina, dan Desi Arindi Putri Regina. Pokok bahasan yang akan kita bahas antara lain 1. Latar belakang atau urgensi, yang kedua solusi kebijakan, dan yang ketiga dampak kebijakan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang atau urgensi diperlukannya kajian ini. 1. Peningkatan impor bahan pangan dan diperlukan adanya kebijakan guna menjamin ketersediaan pangan dalam negeri. Hal tersebut sangat ironis mengingat negara Indonesia disebut sebagai negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Namun, untuk mencukupi pangan, negara Indonesia masih harus mengimpor dari negara lain. Nah, dengan adanya hasil kajian atau kebijakan distribusi yang lebih baik, maka diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dan melindungi produsen pangan dalam negeri agar tidak terjerat kemiskinan. 2. Lahan pertanian semakin sempit. Sempitnya lahan pertanian ini dikarenakan saat ini banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan atau kawasan industri. 3. Implementasi kebijakan fiskal mengalami banyak kendala di lapangan seperti masalah pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk. Pada saat implementasi kebijakan subsidi pupuk ini terjadi berbagai masalah seperti kelangkaan pupuk dan harganya mahal sehingga dapat merugikan petani. 4. Adanya persoalan distribusi pupuk yang disebabkan panjangnya rantai pemasaran. Panjangnya rantai distribusi ini menyebabkan adanya dua harga yang dapat memicu berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut meliputi pemalsuan pupuk subsidi, melemahkan tingkat pengawasan pemerintah, terjadinya penyelundupan pupuk bersubsidi, dan terjadi pemalsuan kuota pupuk dari daerah yang harganya murah ke daerah yang harganya mahal. Sehingga setelah adanya evaluasi kebijakan distribusi sebelumnya dan diperoleh kebijakan distribusi yang lebih baik, diharapkan distribusi pupuk ke depannya dapat berjalan lebih efektif. Nah, untuk pembahasan mengenai solusi dan dampak kebijakan akan dibahas oleh rekan kami. Solusi yang pertama yaitu harga pupuk untuk satu jenisnya di pasaran hanya diberlakukan satu macam. Saat ini di pasar terdapat dua harga pupuk, harga subsidi dan harga non-subsidi. Panjangnya rantai distribusi pada pupuk bersubsidi dan adanya dua harga pupuk di pasaran kemudian memicu munculnya beberapa masalah. Maka dibuatlah solusi yang nomor 1, yaitu seperti ini. Dan yang kedua, mekanisme pendistribusian pupuk dibuat lebih sederhana. Bila melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan 2016 menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, muncul pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung atau subsidi input kepada perusahaan-perusahaan pupuk seperti yang dilakukan selama ini.
Beberapa potensi keuntungan dari kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah harga pupuk untuk suatu jenis pupuk di pasar hanya satu macam, sehingga potensi terjadinya penyelewengan dalam masalah persediaan pupuk yang disebabkan oleh dualisme harga dapat diminimalisir, seperti pada solusi nomor 1. Selain itu, mekanisme distribusi akan lebih sederhana dan lebih dirasakan oleh petani karena subsidi pupuk dapat diterima secara langsung. Ada beberapa masalah yang mungkin akan menghambat pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk langsung, yaitu pertama, belum tersedianya basis data tentang petani yang berhak menerima subsidi pupuk secara langsung, atau yang memiliki dan atau yang menggarap lahan kurang dari 2 hektar. Sementara data sensus yang ada hanya dari Sensus Pertanian dan Basis Data Terpadu atau BDT, dari Tim Penanganan Percepatan Penanggulangan Nasional Kemiskinan atau TPN2K, Kementerian Sosial yang hanya sampai pada data rakyat miskin saja. Yang kedua, data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK yang selama ini diandalkan oleh pemerintah dalam penyaluran subsidi pupuk masih banyak mengandung kelemahan. Di antaranya adalah tidak semua Gapoktan itu membuat RDKK, peranan petugas penyuluh lapangan atau PPL yang kurang optimal, serta tidak adanya koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian pada daerah yang sama. Maka dari itu, solusi ketiga adalah mendata jumlah petani yang berhak menerima volume pupuk yang disubsidi dengan cermat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai solusi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Yang keempat, menerapkan skema penyaluran pupuk bersubsidi melalui alur pendistribusian dari RDKK. Skema pendistribusian subsidi pupuk bermula dari keputusan Kementerian Pertanian yang menganggap akumulasi data RDKK dari tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai basis data dalam penentuan target penerima subsidi pupuk untuk tahun berjalan. Akumulasi data RDKK tersebut oleh Kementerian Pertanian dapat mengetahui berapa volume total dan jenis pupuk bersubsidi secara nasional per provinsi, dan juga untuk mengetahui alokasi dana subsidi yang diperlukan untuk menutup kebutuhan pupuk bersubsidi. Lalu, Kementerian Pertanian juga melakukan pembahasan dan meminta alokasi dana subsidi pupuk kepada Kementerian Keuangan. Pada saat yang sama juga, Kementerian Keuangan juga mengikat kerjasama pengadaan pupuk bersubsidi dengan para perusahaan-perusahaan pupuk. Yang kelima, menerapkan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada petani yang berhak melalui ATM. Petani yang menjadi target subsidi diberikan kartu elektrik atau kartu subsidi pupuk oleh bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah, di mana dalam kartu tersebut terdapat sejumlah nilai uang yang sesuai dengan harga subsidi pupuk yang akan diterima oleh petani yang bersangkutan. Kemudian, bank yang ditunjuk oleh pemerintah tersebut juga meminjamkan mesin ATM mini, yaitu elektronik data capture atau EDC, kepada para pengecer yang ditunjuk. Kemudian alat tersebut digunakan untuk melakukan transaksi dengan petani yang memiliki kartu subsidi pupuk. Kemudian yang keenam, menerapkan alternatif pola subsidi dan sistem distribusi seperti skema penggunaan kios pupuk Indonesia Mart. Skema tersebut dijadikan pilihan agar dapat diimplementasikan di Indonesia dengan pola subsidi secara tidak langsung, seperti melalui produsen ke para petani. Contohnya, yaitu Pupuk Indonesia Mart saat ini memiliki kurang lebih 1.200 distributor dan 39.800 kios secara resmi di seluruh Indonesia. Kios Pupuk Indonesia Mart dapat diharapkan untuk menjadi pilihan petani untuk memenuhi semua kebutuhannya, terutama pupuk dan pestisida. Selanjutnya adalah dampak kebijakan fiskal terhadap strategi penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia. Adanya penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia
memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu hasil produksi pertanian meningkat dan mengurangi ongkos produksi para petani terutama bagi petani miskin. Pupuk merupakan salah satu input produksi pertanian yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman, sehingga dengan adanya pupuk bersubsidi dapat mengurangi biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh petani lebih banyak, serta kegiatan pertanian menjadi lebih efisien. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia terkendala dengan adanya perusahaan pupuk domestik dan juga peningkatan harga pupuk internasional menyebabkan fenomena pasokan pupuk menjadi langka. Kelangkaan ini menyebabkan harga pupuk melonjak drastis sehingga masyarakat membutuhkan biaya lebih untuk melakukan usaha tani dan hal ini berdampak pada efisiensi usaha tani yang dilakukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.